Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Di video kali ini, saya akan memberikan simulasi di SD. Sebenarnya, video ini saya dibuat juga sebagai tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS di SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Nah, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan selaku kepala sekolah dari SD Qadatul Jannah, yaitu SD yang saya tepatkan sebagai simulasi. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Umi Rekas, yaitu selaku wali kelas dari kelas 5 yang kelasnya saya digunakan sebagai kelas simulasi. Dan tak lupa pula kepada seluruh peserta didik termasuk kelas 5 yang udah berkenan membantu Sherly untuk melancarkan kegiatan simulasi Sherly. Nah, simulasi ini saya lakukan di kelas 5 pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Tema 5 ini mengenai ekosistem dan subtema 2 mengenai hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Di sini saya menggunakan model pembelajaran kontekstual, yaitu saya harap di sini peserta didik dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi, peserta didik tidak hanya melihat ataupun mendengar saja, tapi mereka juga berperan aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan harapan agar peserta didik dapat dengan mudah menerima materi yang Sherly berikan kepada mereka. Selanjutnya, di sini Sherly juga akan menggunakan media pembelajaran, yaitu Sherly namakan sebagai box pintar. Nah, box pintar ini Sherly terinspirasi dari saat ini kan lagi trending tuh yang namanya box kejutan gitu. Terus Sherly buat dengan ukuran 30 x 30 cm. Itu kan box dengan 4 sisi, dengan setiap sisinya ada pembahasan yaitu mengenai iklim, ketapakan alam, ketapakan buatan, selanjutnya mengenai persatuan. Di situ Sherly buat dalamnya juga ada pop-up-nya. Nah, kemudian di tengah box yang ukuran 30 x 30 itu ada box lagi dengan ukuran 20 x 20. Di tengah box ukuran 20 x 20 itu saya dibuat rantai makanan yang ada di pohon kopi. Kemudian setiap isi box yang kecil ukuran 20 x 20 itu saya isi sebagai soal evaluasi agar peserta didik semangat dalam mengerjakan soal, karena bentuk-bentuk soalnya itu cukup menarik dengan penuh warna juga. Nah, sebelumnya saya lupa jelasin kalau pada pembelajaran 4 ini ada mata pelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk IPS di sini membahas mengenai garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Kemudian membahas mengenai geografis, yaitu ketapakan alam serta ketapakan alam buatan. Kemudian untuk PKN-nya mengenai persatuan. Nah, persatuannya di sini Sherly membahas mengenai tadi 2 iklim dan 2 ketapakan alam, itu tadi ketapakan alam dan ketapakan buatan. Dataran rendah dan dataran tinggi mereka berbeda, namun mereka saling bersatu, bersangkut paut dan saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan. Seperti itu untuk persatuannya. Kemudian untuk bahasa Indonesia yang mengenai cerita non fiksi. Di sini saya memberikan tugas pada peserta didik untuk membuat cerita non fiksi mengenai pengalaman mereka terhadap jalan-jalan ke tempat wisata, entah itu ketapakan alam ataupun ketapakan buatan. Mereka tulis cerita mereka, pengalaman mereka di situ. Kemudian mereka membacakannya di depan kelas. Oke, itu tadi sedikit penjelasan materi simulasi dari Sherly. Nah,
Di sini saya juga meminta maaf karena video saya simulasi ini tidak dimulai dari pembukaan doa karena langsung ke materi. Mungkin tidak terekam saat saya melakukan pembukaan dan doa bersama, kemudian mengenai gambaran-gambaran pembelajaran yang akan diajarkan oleh Sally. Jadi video Sally ini di awalnya kepotong, jadi langsung masuk ke materi. Sally mohon maaf, semoga teman-teman memakluminya. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan simulasi dari Sally. Selamat hari, kebanyakan air. Iya, hujan itu setiap jangan banjir, gak ada panas. Hewan-hewan, tumbuhan juga akan mati karena gak ada panas, gak ada sinar matahari yang menyinari. Nah, di sini Umi ada pos surat pintar nih. Siapa yang mau bacain? Nah, pada pos surat pintar ini saya isi ada dua surat, yaitu yang pertama mengenai surat Al-Baqarah yang membahas mengenai perubahan iklim, dan yang kedua mengenai doa ketika hujan. Nah, di sini saya meminta siswa putra 1 dan siswa putri 1 untuk membacakannya. Dan ternyata untuk seluruh peserta didiknya itu sudah hafal mengenai doa ketika hujan. Jadi saya minta di sana untuk mereka untuk membacakan doanya secara bersama-sama dengan beserta artinya. Cepet banget perubahan panas ke hujan. Nah, coba bacain Al-Quran Al-Baqarah ayat 164. Ya, makasih ya. Doa ketika hujan. Terima kasih. Udah apa belum doa ketika hujan? Apa belum? Coba ya baca sama-sama yuk. Nah, pada kegiatan selanjutnya ini saya membahas mengenai ketampakan alam buatan. Yang membuat saya kaget di sini yaitu peserta didiknya itu udah hafal apa sih itu ketampakan alam buatan, dan semua contoh-contohnya mereka juga sudah hafal dan paham. Nah, di sini saya meminta peserta didik untuk membacakan diari pintar. Di situ saya buat diari pintar, yaitu membahas mengenai ketampakan alam buatan. Nah, yang membuat saya senang juga di sini seluruh peserta didik itu excited, ingin maju, semuanya ingin angkat tangan, ingin maju. Waktu dipilih salah satu pun mereka juga kecewa. Oke, mari kita simak videonya. Tahu nggak ketampakan buatan? Ketampakan alam buatan adalah daerah yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Nah, ada nggak yang membacanya? Nah, kegiatan selanjutnya selain membaca diari pintar yang saya buat yang isinya mengenai ketampakan alam dan contoh-contoh dari ketampakan alam, selanjutnya saya meminta peserta didik untuk membaca surat ini. Saya buat di situ isinya mengenai salah satu contoh ketampakan
alam buatan yang ada di dataran rendah dan ciri-ciri dari dataran rendah itu sendiri. Oke, simak videonya teman-teman. Ini dataran luas dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari. Nah, terima kasih Soleha. Jadi tataran alam itu ada di dataran tinggi, ada di dataran rendah dan perairan. Nah, di sini saya jelasin mengenai salah satu contoh ketapakan alam buatan di daratan, yaitu persawahan. Di sini saya jelasin manfaat persawahan itu buat masyarakat sekitar selain dari penghasil makanan pokok. Oke, mari kita simak videonya. Nah, di sini contoh ini ketapakan alam di darat, yaitu mengenai perkebunan. Apa ini? Dan namanya apa? Sawah, persawahan ya. Sawah ini bermanfaat nggak buat kita semua? Ya. Makanan pokok. Selain bermakanan pokok, persawahan ini juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar sebagai mata pencarian pekerjaan bersama. Nah, selanjutnya mengenai ketapakan alam di dataran tinggi. Di sini saya minta peserta didik kembali untuk membacakan atau maju membacakan mengenai apa itu ketapakan alam, kemudian contoh-contoh dari ketapakan alam. Penasaran? Mari kita simak videonya. Ini apa ya? Dataran tinggi. Dataran tinggi ketapakan alam. Ketapakan alam tahu nggak apa itu? Ketapakan alam. Apa? Ayo, itu jenazah tahu. Tahu nggak ketapakan alam itu apa? Alam yang kebat. Nah, ya boleh. Ketapakan alam yang terjadi secara langsung atau sesuai dengan ciptaan Allah yang nggak dibuat oleh manusia. Ada nggak yang mau membaca ini? Nah, setelah saya minta peserta didik membacakan dan saya sudah menjelaskan mengenai ketapakan alam. Nah, di sini saya juga menanyakan kepada peserta didik apa sih perbedaannya antara pegunungan dengan gunung. Bagaimana respon peserta didik? Mari kita simak videonya. Ketampakan alam adalah segala sesuatu. Contoh ketampakan alam. Terima kasih Soleha. Jadi ketapakan alam itu ada dua, dataran dan lautan. Kita tahu bedanya pegunungan sama gunung itu apa? Bedanya gunung sama pegunungan. Kalau pegunungan ada banyak berbaris dia, nggak cuma satu. Contoh pegunungan di sini apa ya? Contoh bukit di sini yang ada di Linggau. Selam. Siapa yang pernah bukit selam? Pernah semua ya. Ngapain kalau di bukit selam? Nah, setelah saya meminta mereka untuk menyebutkan beberapa contoh pegunungan atau perbukitan yang ada di wilayah kami, selanjutnya saya meminta peserta didik untuk membacakan kembali nih yang ada di box pintar. Dan lagi-lagi mereka secara excited ingin membacakan semuanya. Namun hanya satu peserta didik yang mendapatkan kesempatan. Apa sih materinya? Oke, kita simak videonya. Ada yang mau baca ini nggak ya? Terima kasih. Nah, jadi dataran tinggi itu tanamannya adalah grafik teh, kopi, dan sayuran. Kenapa ya? Karena di daerah sejuk, pinter. Tanamannya tadi apa? Kopi. Nah, tapi daerah Sumatera Selatan lebih banyak menanam kopi. Nah,
Tapi selanjutnya kita masuk ke sisi box yang terakhir nih, yang di ukuran 30x30. Di sini Sherly ada Smart Birthday Book. Kenapa Sherly namain itu? Penasaran? Mari kita simak videonya. Kita lanjut ya ke yang terakhir nih. Siapa yang baca? Apa itu nama bukunya? Nah, jadi di Smart Birthday Book itu isinya membahas mengenai persatuan. Sebenarnya tujuannya di situ ada bentuk kue ulang tahun. Yang paling pucuk itu saya tulis yaitu mengenai iklim, kemudian ketabakan alam buatan, ketabakan alam, dan persatuan. Di situ saya tanyain kembali kepada peserta didik, apakah tadi sudah jelas, apakah tadi sudah dijelaskan mengenai ketiga hal tersebut. Apabila sudah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai persatuan yang seperti saya jelaskan di awal tadi, persatuan antara dua iklim dan dua ketabakan alam serta ketabakan buatan yang menjadi satu. Kemudian saya ingin meminta untuk peserta didik untuk membuat cerita non-fiksi. Bagaimana keseluruhan membuat cerita non-fiksi? Saya kasih bocoran nih. Dalam membuat cerita non-fiksi, saya meminta peserta didik menulisnya di kertas origami. Kenapa? Karena untuk menambah minat dan semangat peserta didik dalam menulis cerita non-fiksi. Oke, ayo kita simak videonya. Sekarang kita masuk ke persatuan. Dari semua iklim ada dua macam yang berbeda. Terus ada ketabakan alam dan ketabakan buatan yang berbeda. Semuanya beda-beda ya? Iya. Berbeda-beda Pak? Iya. Tapi kok bisa ya bersatu? Contohnya seperti tadi nih, yang padi. Kalau nggak ada musim panas, hujan, terus padinya bagus nggak ya? Itu nggak ya? Enggak kan? Jadi dia juga membutuhkan sinar matahari. Pinter. Ke tempat wisata ketabakan alam buatan seperti danau. Sudah belum? Ada semua ya. Kalau yang di Bliti itu taman mereka sudah belum? Bagus nggak? Nah, sekarang ada posuan nih. Apa yang bacanya? Baca nggak? Mari membuat cerita non-fiksi. Apa itu cerita non-fiksi? Yang terpenting sekarang, ayo kita coba buat cerita pengalaman jalan-jalan di bukit atau ke taman atau ke danau Aur ya. Biasanya beli kita sini mau nggak? Berarti sekarang nulis cerita. Jangan lupa tulis namanya ya. Cerita misal nih, waktu itu aku jalan-jalan ke Bukit Sulak. Oke, seperti itulah keseruan dari peserta didik dalam menulis cerita non-fiksi. Nah, sebenarnya ada cerita lucu nih di dalamnya. Karena saat mereka menulis cerita tersebut, saya meminta mereka untuk membacakannya. Tapi mereka tidak mau dan menolak gitu teman-teman. Karena kata mereka malu. Tapi sebelumnya saya sudah kasih reward buat teman-teman peserta didik kelas 5 yang mau membacakan ceritanya. Jadi
ketika Sally kasih tahu kalau ada reward nih buat kalian yang mau membacakan ceritanya di depan kelas. Dan yang perlu kalian tahu teman-teman, mereka benar-benar excited dan sangat berebutan untuk membacakan ceritanya. Yang tadinya malu-malu dan gak mau, langsung jadi mau dan berebut tuh. Walaupun memang reward yang saya berikan tidak begitu mahal, tapi semoga bermanfaat untuk semua peserta didik yang mendapatkannya. Kenapa sih harus menggunakan reward? Karena itu untuk memancing mereka untuk maju, yang pertama. Yang kedua, ketika mereka sudah maju, itu untuk melatih diri mereka untuk terbiasa tampil di depan. Karena nggak semua orang atau nggak semua peserta didik itu berani dan mampu untuk tampil ke depan. Walaupun sampai di depan suaranya menciut atau segala macamnya, tapi mereka sudah mempunyai keberanian untuk maju ke depan. Itu yang perlu kita tanamkan. Oke? Mari kita simak video mereka dalam membacakan cerita mereka. Ayo, dengerin dulu temennya. Ceritanya apa? Ceritanya ke danau Au nih. Dengerin dulu dong temennya baca. Nah, setelah pembacaan cerita dari peserta didik, itu yang aku kasih lihat cuma 2, karena sebenarnya ada 5 peserta didik yang maju, tapi aku kasih 2 peserta didik saja ya teman-teman. Nah, setelah kegiatan tersebut, kemudian masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu membuka box yang kecil dengan ukuran 20 x 20 cm. Untuk membuka boxnya itu bersama peserta didik, karena sesuai dengan model yang saya pilih, yaitu kontekstual atau mengajak peserta didiknya langsung. Jadi peserta didiknya saya ajak untuk membuka box tersebut bersama-sama, dan mereka terkejut karena di situ ada gambar bakteri. Karena masa ini dengan lagi ada masa pandemi atau COVID, jadi mereka takut seperti itu teman-teman. Sangat lucu respon dari mereka. Nah, kemudian untuk pengerjaan soalnya kembali lagi seperti awal saat membuat cerita, yaitu saya meminta mereka mengerjakan soal atau menulis jawabannya di lembar kertas origami, namun ukurannya yang berbeda. Saya memakai ukuran 16 x 16 cm. Tentunya gak cuma satu ya, saya penyesuaian untuk mereka apabila yang lembarnya kurang. Kenapa saya menggunakan kertas origami? Lagi-lagi itu untuk menambah siswa dalam menambah minat dan kesenangan siswa dalam mengerjakan soal. Jadi kita langsung ke soal ya. Soal evaluasi pekerjaan soal. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya untuk pembahasan rantai makanan, itu aku mau mengajak peserta didik untuk berperan sebagai daun atau tanaman kopi. Ada yang jadi ulat, terus ada jadi burung dan bakteri. Namun karena saya belum terlalu jago dalam mengajak, belum terlalu jago dalam mengatur waktu, jadi saya kehabisan waktu, jadi kegiatan tersebut di skip. Sebenarnya sangat sayang banget, karena ini juga sebagai sesuai dengan model pembelajaran yang saya ambil, yaitu kontekstual. Tapi tidak apa-apa, karena itu juga kesalahan dari Sally, karena Sally belum bisa mengatur waktu. Karena ini benar-benar pertama kali Sally melakukan pengajaran di SD secara langsung kepada peserta didik langsung, karena selama ini biasanya Sally cuma membuat video pembelajaran saja, tidak bertemu dengan peserta didiknya langsung. Dan bahkan sebayangan Sally dengan
aslinya itu berbeda. Di rumah saya udah prepare komplit untuk bisa menyampaikan materi secara tersusun, namun secara pelaksanaannya masih belum terlalu tersusun. Jadi mohon maaf apabila kurang jelas atau sebagainya, karena ini adalah video pembelajaran pertama Sherly. Sherly juga ke SD-nya langsung kali ini pertama kali, jadi masih ada agak grogi dan bahkan kayak bingung gitu. Apalagi peserta didiknya di sini tuh benar-benar aktif banget nih. Mereka aktif dan bahkan mereka ceria, mereka udah hafal dengan beberapa materi. Jadi kayak aduh, mereka udah hafal gitu. Jadi Sherly gimana lagi ya berpikir, karena nggak sesuai sama ekspektasi Sherly. Tapi Sherly masih ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekeliruan yang menyinggung atau yang sengaja atau tidak sengaja. Sherly mohon maaf. Sherly akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari Sherly. Semoga sedikit bermanfaat ya. Sampai jumpa.